Nah, nurani yang tertutup, jangankan hati, pikiran pun akan jelek. Imam Syafi'i mengatakan ada 5 obat kemelut jiwa. Khamsun min adail qalbi. Yang pertama adalah apa? Qiraatul Quran wa tadabburi. Ya. Baca Quran dan tadaburi isinya. Rutinkan. Kenapa kata Rasulullah, aksiru qiraatal Quran fi buyutikum fa innal baita la yaqra'u fihil Quran yakillu khairuhu wa kasura syarruhu wa yadiku qalbuhu. Itu kata Rasulullah. Perbanyak Anda baca Quran di rumah Anda, karena kalau orang tidak dibacakan Quran di rumahnya, maka dia akan sedikit kebaikannya rumah itu, akan banyak kejahatannya di rumah itu, dan hati orang-orang di sana akan tidak tenang. Punten Pak, hasil sebuah riset bahwa ternyata Quran yang dibaca rutin oleh seseorang itu akan membuat tenang, ya. Dan ini terbukti, kasus-kasus banyak sekali. Ada orang yang kanker paru itu stadium 4, ya, dan diponis sama dokter itu 3 hari meninggal dunia, begitu aja Pak. 3 hari meninggal dunia. Akhirnya apa? Dia baca Quran setiap hari, 1 hari 1 juz. Kalau seandainya umur saya 3 hari, berarti saya 3 juz. Akhirnya dia baca 1 hari lewat 1 juz, 1 hari lewat 1 juz, 1 hari lewat 1 juz, dan akhirnya di hari yang keempat masih ada Pak. Dia baca lagi 1 juz. Di hari kelima masih ada, dan dia baca 1 hari 1 juz lagi. Akhirnya di 30 hari itu tidak masih baca, dan akhirnya dia mengatakan berarti mati bukan karena penyakit. Itulah kesimpulan perempuan itu. Dan akhirnya dia ngisi seminar-seminar di mana-mana, dan dia mengatakan siapapun Anda yang punya penyakit berat, maka jangan lepaskan Quran dari hatimu. Sanggupkah Anda membaca 1 hari 1 juz? Kalau tidak sanggup, bacalah 200 ayat. Tidak sanggup, bacalah 50 ayat. Tidak sanggup, bacalah 25 ayat. Tidak sanggup, baca 5 ayat per hari. Tidak sanggup, baca 1 ayat per hari. Alif lam mim tutup deui we. Isuk tamahan deui saayat. Nang meureun urang iraha tamatna gitu muhungkul meureun banyak. Akhirnya kalau Anda tidak sanggup baca 1 hari 1 ayat, maka Anda kalau begitu pegang Quran saja setiap hari begini. Sok kekelek Quran kayak itu kadir. Bisi teu sanggup maca, minimal ngelek Quran tenang sakitu we. Sok Bu, cobian Pak, ngelek hayam jeung ngelek Quran tenang mana. Tah enteng begitu. Ya. Enteng gitu. Jadi kita harus memahami itu dulu. Ya, harus memahami dulu itu. Seperti saya dapat ilmu baru dari guru saya di Malaysia, bahwa pengaruh elektromagnetik ini itu bisa menegangkan saraf di kepala Pak. Ya, ada saraf-saraf yang tegang. Itu ternyata bukan obat Pak. Herbalnya sangat mudah sekali. Apa? Itu cuma minum teh kelor sama bayam merah. Iya. Daun kelor dengan bayam merah itu bisa menurunkan tegangan saraf di elektromagnetik Pak. Akibat elektromagnetik. Itu hasil penelitian profesor di Malaysia. Jadi bayam Bu digodog, China digodog sareng kelor, itu bisa itu bisa turun Pak. Karena orang sekarang tidak bisa lepas ini. Nu baheula urang sok ngamekan budak dinya. Tong HP bawa eta cenah belet. Ya, mata ke ulah tararik teuing nyalahkeun teh. Ini akan mempengaruhi terhadap tegang saraf ini. Dan apa ternyata bayem, Pak. Jadi ngeleut bayem sareng kelor. Ya. Nah, begitu. Kan beda ilmuna anyar. Ya, didugikeun we. Anu penting anyar ilmuna tuh. Keur sim kuring we anyar. Model budak lamun hese lumpat eta teh landongna naon Bu lain landongna. Untuk membuat dia kuat apa? Itu mun dina cau aya. Nah, bungkus pisang kan ada. Nah, itu. Pohon cau giringan. Kan sok dipesek. Tah eta teh anu bodasna teh dikerok, Pak. Eta teh dikerok, eta teh kanggo murang kali anu sesah mapah. Eta teh. Jadi lamun budak hese sesah lompatna eta dikerok eta Bu. Hijikeun sareng madu eutkeun. Pan baheula ge barudak teh duang cawe esuk keneh eta teh teu nuangna naon dikerok ku ibuna teh lep tingali eta murang kali kapungkur mah jarang anu 2 tahun mapah Pak 1 tahun setengah tos langsung gagalacangan tingali we monyet pada teh ngadaharan cau mata bolehnya teh galacang eta teh sebetulnya ilmuna mah tidinya
Ya begitu itu. Dari mana ilmunya? Karena kandungan yang ada di daun pisang itu apa? Nah di kulit pisang itu apa? Itu ada kalium yang sangat tinggi dan itu akan menguatkan otot. Begitu. Ini kan hasil riset kan? Penelitian ahlinya seperti itu. Nah ini yang disebut dengan ilmu baru selalu ada Pak. Tadabur itu begitu. Dan di Quran sudah disebut anggur. Itu kan ada. Delima. Itu artinya buah-buahan yang dikonsumsi itu bakal jadi obat. Begitu. Ya. Saya memprediksikan 2025 itu anggur akan jadi obat Pak. Betul itu. Bukan ngarama, tapi anggur akan meledak itu. Kenapa? Karena terjadi penemuan terbaru bahwa ternyata anggur itu bakal mengobati jantung. Jami itu bakal wah itu teh. Dan di Quran ayat ya anggur, kemudian delima itu kan jadi semuanya jadi obat nanti ya. Begitu. Nah matak bu lamun caroge ayeuna kurang lincah pasihan we kulit cau. Kerok ku ibu. Cing sopa cing mama dihuapan lep itu. Lep engke ge langsung lumpat. Cek salakina teh geus cenah moal di deui. Jadi itu ilmu watadaburi itu dari manapun itu akan selalu jadi ilmu bagi kita. Ya, termasuk Quran, Pak. Saya baca Al-Quran, isinya tadaburi oleh kita, apa saja isinya itu selalu ada yang baru. Kemudian yang kedua adalah wal khala'ul batni, kosongkan perut Anda, itu obat hati. Bukan suruh tidak makan, tapi kosongkan perut kata Nabi. Bukankah orang yang mau dioperasi suruh mengosongkan perut? Kenapa? Itu efeknya bukan saja ke anatominya, tapi itu menenangkan, Pak. Itu hati jadi tenang. Jadi kalau orang mau dioperasi itu hampir semua standar operasional orang dioperasi itu kalau tidak dibius itu saum. Itu kosong perut. Dan bahasanya bukan puasa, kosongkan perut. Dan Imam Syafi'i bahasanya adalah apa? Wa khala'ul batni. Nah begitu, kosongkan. Sok sekali-kali. Naon kosongkeun. Tapi ibu kadenya ulah hayang diet ngadon ngabadagan. Dongeng ibu-ibu teh unga rek bobo teu dahar naon sieun badak eta mah tungtung nama naon Pak hese sare tah da sieun badak teh mamah pan nuju diet muhun cenah teh kenging tuang bade bobo eta teh ripuh kana awak naon sababna ceuk Nabi teu kenging bobo dina kaayaan patuangan lapar sok mending nu mana ceuk ieu mah teu kenging tuang bade bobo cek Nabi mah teu kenging bobo patuangan kosong. Cing mending nu mana Pak? Hah? Lamun ibu bapak bade kulem patuangan kosong nu kaganggu hate jeung pikiran. Lalawora sok rek tuang naon da ku sabab eta moal tuang bade bobo tungtungna ngadenge tukang mie ngagolak kana otak. Lalawora eta teh aya nu ngalangkung dagang gebeg deui nya eta kaganggu tapi lamun bapak rek tuang rek bobo ibu rek bobo terus tuang wareg ngagoler tibra tah nya jadi artinya apa itu tapi yang diajarkan Nabi apa khala'ul batni kali-kali kenapa dan ternyata puasa 30 hari itu sama dengan 360 kita detoksifikasi paling tinggi itu kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Jadi lamun teu bisa nyenen kemis, teu bisa saum Daud, nyenen kemis, ayam ubid 13, 14, 15. Kalau masih tidak sanggup, engke saum Tasyua Asyura, teu sanggup keneh. Dagoane bulan Ramadan. Sakitu Pak. Bulan Ramadan ge sakitu ge cekap. Nang urang kudu aya langkungna atuh. Itu namanya khala'ul batni. Kemudian yang ketiga adalah apa? Qiyamul lail fi jawfil lailil akhir. Ya. Yang ketiga, biasakan bangun sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir, sekitar jam 4, setengah 4. Biasakan bangun setengah 4. Tapi sanes gugah hungkul, kudu jelas rek naon. Ya mah gugah kahampangan sare deui we, eta mah pangaruh atuh. Ya. Apa qiyamul lail fi jawfil akhir. Ya dia bangun per sepertiga malam terakhir. Dan ini terjadi perubahan hormon dari kortisol ke endorfin. Dan itu rata-rata setengah 4. Makanya suami yang mengajak istrinya lalu ditolak oleh istrinya tidak mau, maka itu akan dilaknat la'anatul malaikat hatta subha sampai subuh. Kapan? Itu sampai jam setengah 4 itu.
Kenapa? Karena suami itu kalau dia itu kesal itu sampai subuh, Pak. Dan subuhnya sampai 3:30. Setelah 3:30 itu biasanya lepas. Itulah hebatnya. Dan ini yang ngatur Allah, Pak. Yang ngatur Allah, Bu. Ya. Jadi ibu diajak ku bapak, ibu alin nolak teh aya alasan anu syar'i, tah bapak teh kesal, nah teh dugi ka subuh, dugikeun ka 3:30. Kalau dalam bahasa kitab namanya pil fajril kadib. Ya. Jam sakitu itu dirubah oleh Allah. Luar biasa. Ya. Gugah jam sakitu, sok. Tong bisi unggal dinten berat saminggu sakali we. Latihan heula nya saminggu sakali berat, sabulan sakali berat, 3 bulan sakali berat keneh 6 bulan sakali berat keneh ikewe taraweh. Manya taraweh teu sanggup keneh nya. Nah seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian apa? At-tadarru fil ashar. Yang keempat yaitu at-tadarru fil ashar. Apa at-tadarru bil ashar? Dia selalu meminta kepada Allah pada waktu sahur. Nah, jadi menuju sahur teh bari ngobrol jeung Allah. Itu disebut dialog batin namanya, Pak. Dialog batin. Makanya kalimat ashar dalam Quran itu kaitan dengan doa rata-rata. Ya, gugah tidinya. Budak baung wae hudang jam sakitu keur sahur. Sok budak keur tibra doakeun ku urang. Mamatahan budak keur sare bakal nurut sakitu we. Tapi lamun mamatahan budak keur hudang eta teh sok hese nurut. Keur sare mah bakal nurut geura sok. Bakal cicing budak teh moal nolak moal. Tuh, Bu, lamun salaki di papatahan ku urang nuju beunta, moal didenge keur bobo geura sok cicing. Alhamdulillah, bari diusapan. Nanti ada teknik di NLP. Ada di NLP teknisnya apa? Selalu apa? Selalu sisipkan kalimat soleh buat anakmu ketika engkau berdoa di waktu sahur. Dan yang kedua di NLP diajarkan apa, Pak? Kalau Anda berdoa kepada seseorang termasuk penyakit Anda, ingat-ingat bayangkan anaknya yang mana, penyakitnya seperti apa. Itu akan membuat regenerasi doa itu akan lebih mantap begitu. Ya. Yaitu at-tadarru fil ashar. Terakhir, khulatuhu bis-sholihin. Selalu atau bahasa lain mu'alajat bis-sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Itu penenang jiwa. Begitu. Ini sebetulnya lagu, ya. Itu lagu. Padahal lain lagu, itu asal. Nama Imam Syafi'i dilagukan. Imam Syafi'i yang menyusun kalimat itu dilagukan. Tombo hati eta lagu eta. Ada 5 perkara eta teh nu ngadamel teh Imam Syafi'i eta teh. Ya. Dan itu beliau disimpan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Tib, Ibnu Sina dalam kitabutnya. Makanya dalam kitab Al-Ahkam bin Nafsiyah itu menyebutkan bahwa 90% penyakit itu di pikiran dan obatnya pun itu begitu.